Provinsi Lampung ini merupakan salah satu provinsi yang kaya akan adat istiadat ya. Karena kita memang mempunyai dua masyarakat adat, yakni Pepadun dan juga Saibatin. Seni, budaya, sastra yang dimiliki Lampung Sai Bumi Ruwajurai ini betul-betul bisa dilestarikan. Budaya Lampung bisa dipertahankan sampai di anak cucu. Yang namanya seni budaya, adat istiadat Lampung akan tetap terjaga, akan tetap lestari. Lampung Sai, sang bumi Ruwajurai. Di tengah keindahan alam Lampung yang terbentang luas, terdapat dua suku besar yang menjadi identitas budaya utama daerah ini, yaitu suku Lampung Pepadun dan suku Lampung Saibatin atau pesisir, dan ini disebut dengan Sai Bumi Ruwajurai. Keduanya memiliki ciri khas budaya serta adat yang unik, tutur bahasa, serta seni sastra. Namun ada kesamaan dalam prinsip hidup yang mereka junjung tinggi, menjaga keharmonisan dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Lampung itu terbagi atas dua, Sai Bumi Ruwajurai. Dua jurai, satu jurai Mepadun, satu jurai Saibatin. Sai Bumi, satu Lampung, Ruwajurai. Hua itu adalah kata-kata dua, Jurai Pepadun dan Jurai Saibatin. Jadi Lampung ini terdiri dari dua tatanan adat. Sai Bumi Ruwajurai adalah sebuah ungkapan dalam budaya Lampung yang memiliki makna filosofi yang mendalam. Ungkapan ini menggambarkan struktur sosial dan budaya masyarakat Lampung yang terbagi dalam dua elemen utama, yaitu Sai Bumi dan Ruwajurai. Kalau Saibatin itu memegang teguh yang tua, keluarga yang dari zaman nenek moyang dia berpegang teguh menuakan yang tua. Di dalam masyarakat yang disebut buai, ya, di luas lagi marga dia tetap tunduk pada aturan nenek moyang. Satu yang dipertuakan sebagai tua adat, kalau kata istilah Lampung Penyimbang, yaitu Saibatin. Sedangkan Pepadun, tatanan adatnya, orang Pepadun walaupun dia bukan anak tertua dari keturunan yang tua, tetapi bisa dia menjadikan dirinya menjadi tua di dalam tatanan adat yang disebut Suntan atau kalau bahasa abungnya Sutan. Di dalam pelaksanaan adat, kalau Lampung Mepadun, dia bisa sampai Mepadun adalah munggah bumi. Kalau Saibatin, paling besar gelar mereka adalah Saibatin. Jadi dia tidak sampai ke munggah bumi atau Mepadun. Dengan adanya dua tatanan adat itu, maka disebutlah Sai Bumi Ruwajurai. Bukan Lampung itu terbagi menjadi dua, tetapi dua tatanan adat yang berbeda. Sai Bumi, Sai berarti satu atau tunggal, sementara Bumi berarti tanah atau dunia. Jadi Sai Bumi bisa diartikan sebagai satu tanah atau satu bumi, yang merujuk pada kesatuan atau kedamaian dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa. Hal ini mencerminkan pentingnya kesatuan dalam kehidupan sosial dan kebersamaan di dalam masyarakat Lampung. Ruwajurai, Rua berarti dua, dan Jurai dapat diartikan sebagai keturunan atau cabang, jadi Ruwajurai.
berarti dua cabang atau dua keturunan. Ini merujuk pada pembagian masyarakat Lampung ke dalam dua garis keturunan utama, yaitu Jurai Pepadun dan Jurai Pesisir. Jadi masyarakat Lampung ini adalah masyarakat yang nyimah atau ramah terhadap tamu yang datang atau pendatang, kemudian juga nengah nyampuh, dia mau berbaur dengan tetangga atau orang di sekitarnya. Itu baru dua. Kemudian ada juga yang namanya Sakai Sembayan. Sakai Sembayan itu adalah salah satu filosofi masyarakat Lampung yang menggambarkan bahwa masyarakat Lampung ini hidup berdampingan, saling bergotong royong, saling tolong menolong. Secara keseluruhan, Sai Bumi Rua Jurai mengandung makna kesatuan yang terdiri dari dua elemen utama yang saling berhubungan. Baik dalam aspek sosial, budaya, maupun kekerabatan ini mencerminkan filosofi hidup yang berlandaskan pada prinsip kebersamaan dan saling menghormati antara kelompok dalam masyarakat Lampung. Kedua suku ini meskipun mempunyai perbedaan, akan tetapi mereka mempunyai semangat gotong royong yang sangat kental. Itu terlihat apabila ada acara perhelatan adat seperti begawi, di mana mereka selalu melibatkan semua saudara yang disebut dengan Mianak Wahi, Bai Penulung, dan serta Bapak Kemaman. Mereka menjalankan semua kegiatan dengan sangat kompak, baik dari sisi anggaran maupun pekerjaan sehari-hari. Perbedaan banyak, persamaan juga banyak. Antara lain, di dalam adat istiadat itu ada perbedaan, ada juga kebersamaan. Persamaannya di Lampung ini sama-sama menjunjung tinggi budaya ya, karena di Lampung ini banyak sekali budaya-budaya yang muncul dan masing-masing dari Pepadun dan Saibatin sama-sama menjunjung itu. Dalam kesehariannya pun mereka selalu bertindak dengan unsur-unsur kebudayaan yang berlaku di Lampung. Masyarakat Lampung ini mengenal istilah bejuluk Buadok, di mana bejuluk ini kita pakai ketika masih kecil. Sedangkan Bu Adok ini adalah nama lain kita atau adok kita ketika kita sudah dewasa atau sudah menikah. Jadi masyarakat Lampung ini kalau dia masih kecil, dia punya nama lain, nama panggilan, namanya juluk. Tetapi kalau dia sudah menikah, maka dia akan mendapatkan adok. Tapi itu adalah khusus untuk masyarakat Lampung Pepadun. Tetapi kalau masyarakat Lampung Sebatin akan mendapatkan adok manakala dia mempunyai tahta tertinggi, katakanlah panggilan atau apa, itu dia akan mendapatkan adok. Ini adalah sedikit perbedaan antara masyarakat Lampung Sebatin dan juga Pepadun. Tetapi pada dasarnya prinsip hidup kita Pilih Pesenggiri itu mempunyai banyak sekali kesamaan. Kedua suku ini juga mempunyai rasa hormat yang cukup tinggi terhadap orang tua dan pemimpin adat. Mereka percaya pemimpin adat merupakan simbol kebijaksanaan yang menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Perbedaan sistem budaya, keduanya tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Dari penerapan budaya itu ada sedikit perbedaan dengan apa yang berlaku di Pepadun dan apa pula yang berlaku di Saibatin, termasuk di dalamnya pakaiannya ya. Pakaiannya itu mempunyai suatu kesamaan tetapi sebenarnya berbeda. Kalau di Pepadun mahkotanya sering kali kita sebut dengan siger ya, dan punya aturan tersendiri. Kemudian di Saibatin itu menggunakan pakaian mereka juga, lalu bahasa juga berbeda. Jadi kalau ditanya persamaannya dengan perbedaannya ada di berbagai hal yang saya sebutkan tadi. Persamaannya seluruh
dari unsur masyarakat Lampung, menjunjung tinggi budaya, kemudian adat istiadat itu sendiri. Kesamaan orang Lampung di dalam budaya ini sesuai dengan falsafah orang Lampung, nemu nyimah dan nengah nyampur. Dia merasa semua yang ada di lingkungan dia itu adalah saudara. Jadi tidak ada membeda-bedakan suku, membeda-bedakan agama, bahwa Lampung itu menganggap semua ini adalah keluarga, semua ini adalah saudara. Bahasa Abung memiliki dialek yang lebih terisolasi dan khas di daerah pegunungan. Sedangkan struktur dan kosakata pesisir Lampung lebih terbuka terhadap pengaruh luar, seperti pengaruh Melayu, bahasa dan beberapa kata yang terpengaruh oleh bahasa-bahasa asing, seperti bahasa Portugis dan Belanda, yang ada di daerah pesisir pada masa lalu. Masyarakat Lampung antara Sebatin dan juga Pepadun dari sisi bahasa memang mempunyai perbedaan ya dari dialognya. Kalau kita Lampung Sebatin ini kita menyebutnya berdialek A, tetapi kalau masyarakat kita yang Pepadun berdialek O. Mak adelain nani kana kon kamupo. Nah di papirani saya hadu tiliwi. Papira minggu saya hadu liu. Pakala paduka yang mulia. Saya batin gunakan dalam beliau Sultan Skarbra yang pertuan ke-23. Jadi perbedaannya di dialek, persamaannya masing-masing bahasa itu tujuannya sama. Misalkan Agoda Kedo itu mau kemana, Hagadipa itu juga mau kemana. Persamaannya begini Pak, ada di intonasi. Jadi bahasa Lampung manapun, Jurai manapun dia mempunyai intonasi yang berbeda dengan suku-suku lain. Nah di Lampung ini dalam berbahasa dia mempunyai intonasi tekanan-tekanan. Itu persamaannya, perbedaannya di dialog. Jadi dialognya dia I kalau peminggir, kalau abung itu O. Tetapi saling mengerti. Saling mengerti walaupun dia mempergunakan bahasa peminggir, kita mempergunakan bahasa Lampung Abung, tapi tetap saling mengerti. Siap kita sekarang, canang si kamu punyai, aku nyanang kena adat payah, saya ada panibu mai. Abung cenderung lebih konservatif dalam beberapa aspek struktur bahasa dan kosakata, dengan penggunaan kata-kata yang lebih tua atau lebih khas untuk daerah pegunungan. Bahasa pesisir Lampung lebih terbuka terhadap pengaruh luar, seperti pengaruh Melayu, bahkan ada beberapa kata yang terpengaruh oleh bahasa-bahasa asing, seperti bahasa Portugis dan Belanda, yang ada di daerah pesisir pada masa lalu. Ada perbedaan dalam penghafalan atau pengucapan kata antara kedua bahasa tersebut. Misalnya bahasa Abung cenderung memiliki pelafalan yang lebih keras dan lebih sulit dipahami oleh penutur bahasa pesisir Lampung dan sebaliknya. Pepadun itu ada juga yang dialek A-nya. Misalnya Pubian, Sungkai Bunga Mayang, Wai Kanan, itu tiga itu menggunakan dialek A. Nah, cuma ada di antara pepadun itu yang menggunakan dialek O, yaitu Abung dan Menggala. Jadi Marga Abung dan Menggala itu yang menggunakan dialek A. Sistem penulisan kedua bahasa ini pada awalnya menggunakan aksara Lampung yang sama, tetapi sekarang lebih sering ditulis menggunakan alfabet Latin. Namun penulisan dan penggunaan aksara tradisional ini lebih berkembang di daerah
yang lebih kental dengan tradisi Abung. Meskipun ada perbedaan yang cukup jelas antara bahasa Abung dan bahasa pesisir Lampung, kedua bahasa tersebut masih merupakan bagian dari rumpun bahasa yang sama dan berbagai banyak kesamaan, terutama dalam hal struktur dasar bahasa, dan keduanya juga masih menggunakan huruf kaganga sebagai huruf baloknya. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini, dengan adanya media-media baik televisi maupun radio maupun surat kabar dan sebagainya, sehingga yang tadinya antara dialek O dengan dialek A itu tidak nyambung, ya, tidak ngerti, sehingga ketika ketemu orang O dengan orang A harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, zaman sekarang ini 20 tahun terakhir ini tidak, sudah saling nyambung. Dengan salah satu bukti ketika sekarang ini ada pertemuan adat, mereka saling memakai bahasa masing-masing, paham. Lalu tanda yang kedua adalah lagu-lagu yang dari Saibatin itu digemari juga oleh masyarakat Lampung yang dari Pepadun, khususnya yang dialek O. Begitu pun sebaliknya. Jaman Hasan, penguton mak kilamon, hukum sifatnya adat. Dalam hal seni, kedua suku ini mempunyai kesenian tradisional yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan dan pengaruhnya. Suku Lampung Abung mempunyai seni sastra Ringgit dan Bubandung. Keduanya mempunyai cara pelapasan yang berbeda, meskipun kedua seni sastra ini berasal dari suku yang sama, yaitu suku Abung. Sebenarnya secara umum sastra itu milik punya Lampung semua. Kita mengenal adanya Bebandung, ya. Kalau di zaman dulu itu Bebandung ini familiar sekali. Bahkan ini sebenarnya Bebandung ini di kalangan anak-anak muda. Kenapa begitu? Karena Bebandung ini seringkali dilakukan pada saat acara ngedio. Acara ngedio ini adalah pertemuan muda dan mudi, artinya laki-laki muda dengan perempuan muda. Biasanya mereka belum punya pasangan. Dan akhirnya dari acara itu saling mengenal. Bandung, Ringget atau Pepacur, kalau kita Abung, dia ada tampang 6. Dia ada tampang 8. Yang dimaksud tampang 6, tampang 8, 3-3, 4-4. Kalau dia 2-2, misalnya antara lain ya, kalau dia ago diwai pai, sampai dang laju mandai, ago tindai pai, sesel mun andori. Ada yang itu diringgetkan. Tetapi sebenarnya itu bukan ringget, karena dia tampang 4. Itu namanya patun kalau bahasa Lampung. Yang namanya ringget atau Bebandung itu adalah tampang 6, tampang 8. Antara lain misalnya, kut pisan lukung kiri 1, nibai juadah lemai, yaulun bangik teman, liau di dadar gulung. Itu tampang 8 karena dia 4-4. Gitu loh. Bait kedua, najin gaso selepi, ki pege nemak wawai, kaca adau kenelan mepatah ni kulukung, maka disebut tampang 8. Struktur sastra pesisir merujuk pada bentuk-bentuk sastra yang berkembang di wilayah pesisir, yang dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat pesisir dengan latar belakang budaya, ekonomi, dan lingkungan yang khas. Sastra ini seringkali menggambarkan kehidupan masyarakat pesisir, hubungan mereka dengan laut, serta tantangan dan keindahan yang ada di sekitar mereka.
struktur sastra pesisir bisa mencakup beberapa aspek. Sedangkan karakter sastra pesisir seringkali digambarkan sebagai orang-orang yang hidup berdampingan dengan alam laut. Mereka bisa berupa nelayan, pedagang, atau tokoh lain yang memiliki hubungan kuat dengan laut. Karakter-karakter ini seringkali digambarkan dengan kekuatan fisik, keteguhan hati, dan ketergantungan pada alam. Saya akan memberikan contoh, misalnya salah satu sastra lisan Lampung yang ada di Pubian, karena Pubian itu termasuk pepadun, misalnya Hidu atau Babak Bunyi Surat. Misalnya, kenapa Hidu? Karena setiap membawakan sastra lisan itu dia selalu diawali dengan Hidu, ya kan? Hidu tabi pun nabi tabi di penyembang Tuhan Raja balak atau seluni unyin sai hadir di jah kantu cawa mak bangi ibu maaf ngalimpuha hidu cuma kejipi payu tengis geganta. Nah itu kira-kira pantun dan lagu Babak Bunyi Surat. Meskipun suku Lampung, Pepadun, dan Pesisir mempunyai banyak perbedaan dalam berbagai aspek, akan tetapi keduanya tetap menjaga kerjasama dan warisan budaya leluhur mereka. Terutama harus bersatu. Walaupun kita dikatakan Sai Bumi Ruwajurai, artinya dua kejurai. Akan tetapi kita jangan mempermasalahkan perbedaan. Mari kita giatkan yang ada kebersamaan, sehingga Lampung betul-betul menyatu dan bersatu, sehingga menjadi tuan rumah yang dihormati orang dari luar, sehingga seni budaya sastra yang dimiliki Lampung Sai Bumi Ruwajuran ini betul-betul bisa dilestarikan. Harapan terpenting buat saya, bagi pribumi Lampung harus mampu memberikan contoh penerapan budaya, dan suku lain yang menjadi orang Lampung bisa mempelajarinya juga, sehingga menjadi satu kesatuan budaya Lampung bisa dipertahankan sampai di anak cucu. Indonesia dikenal karena kekayaannya. Walaupun kita tahu Jepang dikenal karena teknologinya, tetapi Indonesia dikenal karena ragam kekayaan budayanya, termasuk dari masing-masing daerah. Dan Lampung punya itu, yakni kekayaan budaya daerah. Sehingga dengan adanya mengenal tentang adat istiadat nenek moyang sendiri, akan timbul rasa cinta serta rasa memiliki di dalam diri, di dalam pribadinya masing-masing. Dan pada akhirnya, karena ada rasa cinta dan rasa memiliki, maka yang namanya seni budaya, adat istiadat Lampung akan tetap terjaga, akan tetap lestari sampai kapanpun. Keanekaragaman adalah bukti betapa indahnya kehidupan masyarakat Lampung yang senantiasa hidup saling berdampingan, menjaga kearifan lokal, dan mewariskan nilai-nilai kebersamaan kepada generasi berikutnya. Pesisir di Pepadu jadi Sai di Long Lambang, Lampung Sai kaya raya.